Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan berbagi informasi, berbagi ilmu seputar kesehatan ibu hamil. Nah, kita akan mengambil tema mengenai yuk kenali hipertensi pada kehamilan dan jangan sepelekan hipertensi apabila Anda mengalami. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah pada ibu hamil melebihi 140/90 mm/Hg. Hipertensi ini bisa terjadi sebelum hamil, sebelum usia kehamilan 20 minggu, atau yang paling sering pada ibu hamil pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Tentunya hipertensi pada kehamilan ini akan mempengaruhi kesehatan pada ibu dan juga pada janin. Kita harus bisa mengenali bahaya hipertensi pada ibu hamil. Ya, satu yang perlu kita tahu bahwa aliran darah pada ibu hamil ke janin akan berkurang. Jika plasenta tidak mendapat cukup darah, janin di dalam kandungan hanya menerima sedikit oksigen dan nutrisi. Akibatnya, perkembangan janin akan terganggu, berat bayi lahir rendah, dan bisa menyebabkan kelahiran prematur. Bahaya yang kedua adalah abrasio plasenta. Abrasio plasenta merupakan kondisi terlepasnya plasenta sebelum waktu persalinan. Plasenta yang sudah terlepas dari dinding rahim tidak bisa menempel kembali, akibatnya janin berisiko kekurangan oksigen dan nutrisi yang penting bagi perkembangannya. Hal yang perlu diperhatikan lagi selama kondisi hipertensi dalam kehamilan adalah berkembangnya ke arah preeklamsi. Biasanya, ibu hamil yang mengalami preeklamsi tidak semuanya mengalami gejala. Tentunya, gejala awalnya adalah hipertensi dalam kehamilan. Gejala penyertanya bisa bervariasi, mulai dari sakit kepala, pusing, mual, muntah, nyeri perut bagian atas, dan mungkin juga sesak nafas apabila terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Dan tanda yang mudah kita kenali selain dari hal tersebut adalah pembengkakan pada wajah, pembengkakan pada tangan, pembengkakan pada kaki. Walaupun hal tersebut kadang-kadang bisa terjadi normal pada ibu hamil. Oleh karena itu, jangan lupa kontrol rutin untuk ibu hamil agar resiko hipertensi dalam kehamilan itu bisa dicegah secara dini. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya. Jadi melanjutkan video yang kemarin, kita sudah membahas mengenai hipertensi pada ibu hamil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tekanan darah rendah atau hipotensi pada ibu hamil. Apa ya kira-kira hipotensi pada ibu hamil itu? Hipotensi pada ibu hamil merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah ibu hamil di bawah 90/60 mm/Hg disertai dengan adanya gejala. Gejala hipotensi pada ibu hamil biasanya pusing, terutama pada saat perubahan posisi, baik dari duduk ke berdiri ataupun dari baring ke duduk. Kadang-kadang juga disertai dengan mual ataupun rasa perut yang tidak enak atau enek. Tentunya ada beberapa penyebab hipotensi atau tekanan darah rendah pada ibu hamil. Salah satunya bisa karena dehidrasi atau kurangnya cairan pada ibu hamil. Bisa juga disebabkan karena perdarahan, baik perdarahan di dalam perut ataupun perdarahan yang keluar dari jalan lahir, atau disebabkan karena anemia, dan juga bisa disebabkan karena adanya malnutrisi pada ibu hamil. Bagaimana cara mengatasinya? Satu, ibu hamil harus beraktivitas yang cukup. Boleh senam ibu hamil, boleh aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, jangan sampai dehidrasi.
Jadi minum air putih yang cukup minimal 2 liter sehari. Kemudian yang ketiga, minum tablet tambah darah secara rutin. Oleh karena itu, jangan lupa tetap kontrol rutin ke dokter dan jaga pola hidup sehat. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Metode persalinan itu menjadi satu hal yang penting untuk ibu hamil. Dengan riwayat persalinan bekas operasi sesar, tentunya masih ada kesempatan untuk ibu hamil bisa bersalin secara normal. Nah, bagaimana itu? Ayo kita bahas tuntas mengenai VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean. Jadi istilah Indonesianya persalinan normal dengan bekas operasi sesar. Tentunya ada manfaat dan juga ada risikonya. Perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan yang merawat Anda. Prinsipnya persalinan dengan VBAC itu harus dilakukan di rumah sakit karena memang berisiko untuk terjadi robekan pada rahim di bekas operasi yang sebelumnya. Manfaat VBAC dapat mengurangi dampak dari SC berulang. Misalnya, ibu hamil ingin memiliki banyak anak, maka dampak untuk risiko SC yang berulang itu, misalnya ada placenta akreta, ada placenta previa. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi perdarahan, mengurangi infeksi, karena memang tindakan VBAC itu tidak invasif, sehingga mengurangi hal-hal tersebut. Persiapan mutlak untuk VBAC adalah ibu harus siap fisik dan mental. Status gizinya harus cukup, posisi bayinya harus bagus, kepala bayi harus masuk panggul, bekas operasi 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Kemudian tidak ada riwayat operasi pada rahim sebelumnya, misalnya operasi miom atau operasi yang lainnya. Di samping itu, syarat yang tidak kalah penting lagi adalah jarak antara persalinan sesar sebelumnya dengan kehamilan yang sekarang minimal 2 tahun. Dan yang pasti tidak ada penyulit obstetri maupun penyulit medis untuk melakukan VBAC. Oleh karena itu, diskusikan dan konsultasikan kepada dokter kandungan yang merawat Anda sehingga bisa diputuskan mulai manfaat dan juga resikonya dan pemilihan persalinan normal dengan VBAC atau dengan SC yang benar. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebagian besar dari kita belum mengetahui perbedaan antara miom dan kista ovarium. Dengan mengetahui dan juga mengenali gejalanya, maka kita bisa melakukan deteksi dini dan juga penanganan secara tepat. Mari kita belajar bersama mengenai perbedaan hal tersebut. Miom itu merupakan pertumbuhan dari sel jinak yang berasal dari rahim. Sedangkan kista itu merupakan pertumbuhan dari kantong yang berisi cairan yang berasal dari indung telur, baik indung telur kiri maupun indung telur kanan. Penyebab pastinya antara miom dan juga kista ovarium belum diketahui secara jelas. Namun ada beberapa faktor risiko terjadinya hal tersebut, mulai dari faktor genetik atau keturunan, ketidakseimbangan hormonal, estrogen juga progesteron, dan juga menstruasi yang terlalu dini, usia kurang dari 10 tahun. Pertumbuhan miom seringkali tidak terdeteksi. Kadang-kadang bisa bergejala apabila ukurannya sudah sangat besar. Miom seringkali disertai dengan gejala perdarahan pada waktu menstruasi, lama menstruasinya, nyeri pada saat menstruasi, kram perut, dan juga sering buang air kecil. Sedangkan gejala pada pasien dengan kista ovarium biasanya disertai dengan mual, muntah, perut rasa kembung, nyeri pada perut kiri atau perut kanan, kadang-kadang menjalar bisa ke punggung dan juga ke paha, dan juga gangguan nyeri pada saat berbulan.
pengobatan miom dan juga kista ovarium pada kondisi ringan, biasanya kita hanya melakukan evaluasi dan juga pemantauan mengenai pertumbuhan dari miom dan juga kista tersebut. Namun apabila kondisinya sangat mengganggu kesehatan seseorang, maka perlu didapat terapi pemberian hormonal, dan apabila itu tidak respon, maka bisa dilakukan tindakan operatif. Untuk miom bisa dilakukan miomektomi atau hanya mengambil miomnya saja sampai dengan pengangkatan rahim. Sedangkan kista ovarium bisa dilakukan dengan pengangkatan kistanya saja atau pengangkatan indung. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya miom dan juga kista ovarium, kita perlu menerapkan pola hidup sehat, mulai dari aktivitas rutin, berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu, perbanyak makan serat, sayur, buah, dan juga menghindari penggunaan obat-obat hormonal yang tidak diperlukan atau tidak sesuai indikasi. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.